Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan merakit sistem PLT sederhana khusus untuk lampu penerangan DC dan juga untuk mengecas HP. Nah, harapannya dengan perakitan sistem PLTS yang saya lakukan ini bisa membantu sahabat untuk memasang sendiri. Namun sebelum saya lanjutkan ke perakitannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, sebagai contoh untuk perakitan kali ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ini bahan dasar dalam sistem PLTS. Yang pertama ada panel suryanya. Saya menggunakan panel surya 20 WP 18 VMP. Kemudian di sini saya menggunakan SCC PWM 10 ampere. Ini bisa digunakan untuk aki biasa, juga bisa digunakan untuk baterai lithium. Kemudian untuk baterainya di sini saya menggunakan baterai LiFePo 4 seri 12,8 volt 6 Ah. Kemudian ada juga contoh di sini, selain baterai lithium iron fosfat juga bisa menggunakan aki kering seperti ini ya, aki basah juga bisa. Nah, kali ini saya punya contoh aki kering merek CBA. Ini biasanya digunakan untuk sprayer. Kemudian setelah itu di sini saya contohkan untuk lampunya. Ini lampu 5 watt 12 volt. Dan untuk bahan-bahannya secara dasar hanya ini saja jika dipergunakan untuk kebutuhan skala kecil. Namun jika untuk sistem PLTS-nya lebih besar, biasanya membutuhkan inverter untuk mengkonversi dari arus DC menjadi arus AC yang biasanya digunakan untuk kebutuhan TV, kipas angin, rice cooker, dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini yang saya contohkan hanya khusus untuk penerangan DC dan juga untuk mengecas HP. Oke sahabat, langsung saja ya saya mulai untuk perakitannya. Untuk tahap pertama dalam pemasangan sistem PLTS, yang wajib dipasang duluan adalah baterainya ke SCC ini. Jangan sampai dipasang dulu dari panel surya ke SCC karena bisa rusak untuk SCC-nya. Untuk SCC apapun perlu mendeteksi baterai yang akan digunakan, karena dalam sistem PLTS selain sistem 12 volt ada sistem 24 volt, 36 volt dan juga 48 volt. Untuk SCC seperti ini perlu mengetahui dulu baterai berapa volt yang akan digunakan. Oke, saya pasang dulu untuk baterainya ya. Untuk baterai yang bagian positif dipasang ke bagian inputan baterai. Yang positif juga sudah ada tandanya, jadi nggak akan ketukar. Kemudian untuk baterai yang bagian negatif itu dipasang ke bagian input baterai yang negatif juga. Oke, ini untuk kabelnya sudah terpasang. Pastikan untuk kabelnya ini terpasang dengan kencang. Setelah baterainya ini terpasang, pastikan untuk di display SCC-nya ini sudah terlihat indikator baterainya, juga sudah muncul untuk tegangan baterainya. Ini terlihat tegangannya ada di 13,3 volt. Kemudian untuk tahap kedua pemasangannya, setelah terpasang baterainya, yang perlu dipasang adalah panel suryanya. Jadi untuk kabel panel suryanya ini dipasang ke bagian yang sini ya. Untuk yang positif itu dipasang ke bagian inputan panel surya yang positif, yang paling kiri. Selanjutnya untuk kabel dari panel surya yang negatif ini dipasang ke bagian input panel surya yang negatif. Oke, ini untuk kabel dari panel suryanya sudah terpasang. Pastikan juga untuk kabelnya ini terbaut dan kencang. Setelah itu cek untuk di display layarnya ini, pastikan ada
indikator gambar panel surya. Kemudian untuk mengetahui apakah panel surya ini sedang mengecas atau tidak, terdapat panah yang berkedip-kedip mengarah ke baterai ini. Ini tandanya untuk pemasangan panel suryanya sudah benar dan sedang melakukan proses pengecasan baterai yang ada di sini. Langkah selanjutnya yang perlu dipasang adalah bebannya ataupun lampu DC-nya. Untuk pemasangan lampu DC ini bisa langsung dipasang ke bagian input dari load SCC ini. Ada tanda positif negatif yang bisa dipasang kabel di sini. Saya pasang dulu ya. Oke, ini untuk kabel dari lampunya sudah terpasang dan lampunya ini sudah nyala. Untuk menyalakan dan mematikan lampu ini cukup menekan tombol yang paling sini. Jika ditekan, maka akan bisa menyalakan dan mematikan lampunya ini. Kemudian yang perlu sahabat lakukan setelah pemasangan ini selesai, perlu dicek untuk settingan baterainya. Untuk mengetahui settingan dari baterainya cukup menekan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan setelah ditekan 5 kali maka ada pilihan baterainya. Tekan tombol yang ini sampai berkedip-kedip. Untuk B3 ini adalah baterai lithium 4. Kemudian B2 ini adalah baterai lithium ion 3 seri. B1 adalah aki seperti ini. Nah, jika sudah sesuai, bisa ditekan ini kurang lebih 3 detik sampai kembali ke menu awal. Nah, ini sudah tersimpan untuk settingannya. Selain itu untuk SCC seperti ini sebenarnya masih banyak yang bisa dirubah. Ini settingan penuh baterai bisa dirubah. Kemudian ini untuk menyalakan ulang lampu ketika baterai sudah terisi 12 volt. Kemudian ini adalah settingan bawah baterai habis dan ini adalah settingan otomatis lampunya. Untuk mengubah settingan otomatis lampunya, tekan tombol ini lama sampai berkedip-kedip, turunkan sampai dengan 0, maka lampu akan otomatis nyala ketika sore hari. Oke, saya simpan. Nah, setelah tersimpan seperti ini, tombol yang di sini tidak bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan mematikan lampu. Lampu yang ada di sini akan nyala otomatis ketika sore hari dan akan mati otomatis ketika pagi hari. Nah, coba saya contohkan untuk lampunya ini. Anggap saja sekarang ini sudah sore hari ataupun matahari sudah tenggelam, jadi panel suryanya saya balik. Nah, ditunggu, lampunya langsung nyala otomatis. Dan anggap saja ini sudah pagi, matahari mulai muncul. Nah ya, perhatikan untuk lampunya. Nah, lampunya juga mati otomatis. Jadi nggak perlu menekan tombol ini untuk mematikan dan menyalakan lampunya. Namun jika ingin tombol ini difungsikan untuk menyalakan dan mematikan lampu, tidak ada settingan yang perlu dirubah. Selain itu, untuk SCC ini juga dapat digunakan untuk mengecas HP ataupun mengecas powerbank atau mengecas lainnya yang support dengan penggunaan USB seperti ini. Dan secara dasar untuk rangkaian sistem PLTS yang saya pasang ini mulai dari awal sampai dengan akhir, ini harapannya bisa dicontoh bagi sahabat semua yang ingin memulai sistem PLTS. Untuk ukuran panel surya dan ukuran SCC, kemudian jenis baterai dan ukurannya disesuaikan saja dengan kebutuhan yang ingin sahabat pasang. Semakin besar tentunya untuk harganya juga akan semakin mahal. Namun dengan mahalnya harga tentunya kualitasnya akan semakin bagus dan kapasitasnya juga semakin besar. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin sahabat ingin berpendapat silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Atau mungkin sahabat ingin membeli,
komponen yang sudah saya sebutkan di dalam video ini. Link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.